آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آيات من القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yang pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmat yang tiada tara daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati sisa umur kita menjelang detik-detik sesuatu yang pasti yang akan menjemput kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun anda berada, pemirsa Roja FM, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba biiznillah azza wa jal untuk mensyarah sebuah ayat yang sangat agung di dalam Al-Quranul Karim. Sebuah ayat yang sangat singkat namun memiliki makna yang sangat luas, yaitu sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang makna dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan diberikan kepada kalian balasan daripada amalan kalian pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kenikmatan yang menipu. Pemirsa Roja FM dimanapun anda berada, ayat ini sangat singkat, sangat ringkas. Tapi kalau kita merenung akan makna yang diterangkan oleh ayat ini kepada kita, kita sadar bahwa ayat ini telah bercerita tentang kehidupan kita secara keseluruhan dan kehidupan kita nanti pasca kematian. Dan ayat ini bercerita tentang hasil daripada semuanya. Dan ayat ini bercerita tentang hal yang akan banyak membuat manusia salah dan khilaf di dalam kehidupan di dunianya. Bisa kita lihat dalam ayat yang sangat singkat, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hal yang sangat-sangat luar biasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di sini Allah mengatakan kepada kita bahwa kita ini tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun jabatan yang sedang kita
miliki, berapapun finansial yang kita miliki, bagaimanapun kita membangun benteng, bagaimanapun dan siapapun kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita tidak akan pernah kekal selama-lamanya di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Seandainya kita tahu dan faham bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, maka sesungguhnya itu akan membuat kita faham bahwa dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit pun. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena nyata, karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Fi kulli yawmin lana maitun nusyayyi'uhu nara bi masra'ihi athara mautana. Setiap hari kita melihat orang yang terbujur kaku, kita antarkan dia ke kuburannya. Nara bi masra'ihi athara mautana. Kita melihat di tempat pembaringannya tersebut hasil daripada kematian yang ketika telah datang menjemputnya. Ini menandakan bahwa kehidupan ini fana. Ini menceritakan kepada kita bahwa kita tidak akan hidup untuk di dunia ini. Kita akan berpindah ke dalam kehidupan selain daripada kehidupan dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat dengan firman-Nya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan diberikan kepada kalian ganjaran daripada amalan kalian pada hari kiamat. Penggabungan antara kalimat yang kedua dan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua memberikan kita sebuah makna. Bahwa ternyata kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Kalian akan mati dan kalian akan diberikan ganjaran daripada amalan kalian setelah kematian tersebut. Fahamlah kita bahwa Allah berkeinginan untuk menyampaikan kepada kita, hai manusia, kalian hidup di dunia ini untuk menggali amalan sebanyak-banyaknya. Kalian hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kalian amalkan. Ada sebuah kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan kaum muslimin dan sering kita dengar diucapkan oleh kaum muslimin, tapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka ucapkan tersebut sebenarnya adalah akidah orang kafir. Kalimat yang saya maksud adalah ketika salah seorang di antara kita pergi bertakziah, menyaksikan salah seorang di antara keluarganya, sanak familinya, tetangganya meninggal dunia, sambil menghibur ahli waris yang ditinggalkan, kita berkata, sebahagian kaum muslimin berkata, sudahlah, jangan ditangisi, jangan sedih, karena bapak telah pergi ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalimat ini sering kita dengar di lisan kaum muslimin. Tapi sedikit yang sadar bahwa apa yang diucapkan dengan kalimat seperti ini adalah akidah orang kafir dan bukan akidah umat Islam. Karena hanya orang kafir yang menyatakan bahwa pasca kematian tidak ada apa-apa. Kosong. Yang ada hanya peristirahatan panjang. Orang kafir tidak meyakini bahwa setelah kematian akan ada masa perhisaban. Orang kafir meyakini setelah kematian tidak ada apa-apa. Akhir daripada seluruh kehidupan. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dar. Mereka berkata. Orang-orang kafir tersebut berkata dengan penuh keyakinan,
In hiya illa hayatuna dunya. Hidup kita hanya di dunia ini saja. Namutu wa nahya. Kita akan mati dan kita hidup dan kita mati di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang mewafatkan kita kecuali hanya proses perjalanan waktu. Ketika kita terlahir sebagai seorang bayi, proses waktu membuat kita menjadi seorang balita. Kemudian bergerak menuju remaja. Remaja bergerak menuju dewasa. Dewasa berumah tangga melahirkan keturunan. Kemudian tua, renta, uzur, dan kemudian meninggal dunia. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membuat kita wafat kecuali hanya proses perjalanan waktu. Setelah kematian, kosong, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu mereka istilahkan peristirahatan terakhir. Karena setelah kematian yang ada adalah istirahat panjang. Ini akidah orang kafir. Kita wajib menghapuskan keyakinan ini dari dada kita. Dan kita wajib menghapuskan kalimat ini dari lisan kita. Karena kalimat tersebut adalah kalimat yang mengundang makna, mengandung makna, tidak ada hari kiamat. Tidak ada masa perhisaban. Akidah umat Islam adalah setelah kematian adalah awal dari perjalanan panjang. Perjalanan masa pertanggungjawaban amal dari seluruh apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia. Dan itu akidah umat Islam. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerangkan kepada kita bahwa hari akhirat adalah hari yang sangat teramat berat. Bukan hari yang ringan. Allah menerangkan kepada kita dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Apabila telah ditiup sangkakala, maka itulah pada hari itu adalah hari yang sangat berat, terutama bagi orang kafir. Hari tersebut tidaklah ringan. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa manusia inna haula yuhibbuna al-ajila, dalam surat Al-Insan, inna haula yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka manusia lebih mencintai kehidupan ajilah, yaitu kehidupan dunia, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka tidak pedulikan, mereka tidak acuhkan pada hari yang sangat teramat berat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Kembali kita kepada ayat. Hai manusia, kalian hidup untuk beramal. Kalian hidup untuk berbuat. Dan kalian akan akhiri kehidupan kalian di dunia dengan kematian. Kalian akan tinggalkan dunia ini dan seluruh yang ada di dalamnya. Setelah kematian itu, yang ada adalah pertanggungjawaban atas seluruh amalan yang pernah kalian kerjakan di dunia. Setelah kematian tersebut bukanlah istirahat panjang, akan tapi pertanggungjawaban. Dan seluruh yang namanya pertanggungjawaban di dunia pasti berat. Lihat ketika kita menjadi seorang pegawai. Kalau rutinitas pekerjaan kita lakukan setiap hari tidak berat. Tapi begitu ada pengumuman minggu depan adalah pertanggungjawaban dari seluruh kinerja kita selama 1 tahun, di situ baru terasa berat. Baik. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan diberikan kepada kalian ganjaran dari seluruh apa yang kalian kerjakan di dunia. Dengan sebuah keadilan daripada Allah. Apabila yang kita tanam baik, kita akan terima baik. Apabila yang kita tanam kejahatan, kita akan terima penderitaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang membuat kebaikan, dia akan melihat kebaikannya tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang membuat keburukan, dia akan melihat hasil daripada keburukannya tersebut. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah menerangkan
bahwa apa yang akan kita terima di akhirat nanti, di akhirat kelak, persis sesuai dengan amalan kita di dunia. Di dalam ayat hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Apapun yang kalian terima ini di akhirat nanti, semuanya adalah amalan kalian. Semuanya adalah amalan kalian. Uhsiha lakum, saya simpankan amalan tersebut, saya catatkan, saya rangkum, saya tuliskan, kemudian wafikum iyyaha, saya kembalikan kepada kalian lagi amalan tersebut. Kita tidak akan pernah menanggung beban daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. La taziru waziratu wizra ukhra. Kita hanya akan menanggung beban daripada amalan yang kita lakukan sendiri. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi manusia. Di sini ulama sering berkata, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Dunia adalah tempat untuk beramal, dan akhirat adalah tempat untuk pembalasan. Beramal di dunia, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Dunia tempatnya. Dan tidak ada pembalasan di dunia. Pembalasan yang makna yang sesungguhnya tidak ada. Hanya ada pembalasan ringan. Tapi makna yang sesungguhnya dari pembalasan yang diinginkan oleh Allah bukan di dunia tempatnya. Wal akhiratu darul jazaa. Sementara akhirat adalah hari tempat pembalasan. Tidak ada amalan di sana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mengakhirkan hari pembalasan ke hari akhirat dan bukan di dunia karena satu alasan. Allah terangkan di dalam surat Fatir ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-45. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala undurkan hari pembalasan ke hari akhirat? Kenapa tidak Allah jadikan di dunia ini saja? Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah hukum manusia di dunia dengan seluruh apa yang telah mereka kerjakan, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, dengan maksiat dan keingkaran yang mereka laksanakan, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Yang akan terjadi adalah tidak satupun binatang melata yang bisa hidup di permukaan bumi. Kalau Allah jadikan dunia tempat pembalasan, tidak seekor semut pun yang bisa hidup sehat di permukaan, selamat di permukaan. Kenapa? Semuanya terkikis oleh azab Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia yang teramat menggunung dan menggunung. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah sengaja mengakhirkan itu ke sebuah waktu yang telah Allah tentukan. Dan itu rahasia Allah. Tidak seorang pun makhluk yang tahu kapan waktu itu datang. Termasuk malaikat-malaikat Allah, termasuk malaikat Jibril. Tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Salah satu ilmu rahasia Allah tentang hari kiamat. Wa indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Kalian akan merasakan kematian. Di hari akhirat kalian akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan kalian. Garis bawahi kata-kata seluruh amalan. Kita mungkin tidak pernah ingat apa yang kita ucapkan kemarin. Apatah lagi apa yang kita ucapkan minggu yang lalu. Apatah lagi apa yang kita ucapkan bulan yang lalu. Akan tetapi pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita, menyegarkan ingatan kita atas seluruh perbuatan kita dari awal sampai akhir. Sehingga kita ingat seluruh kata-kata yang pernah keluar dari lisan kita. Kita ingat seluruh apapun yang pernah kita pandang dengan mata kepala kita. Kita ingat kemana kaki kita pernah bawa melangkah. Kita ingat apa yang pernah kita dengar dengan telinga kita. Pada hari itu ketika hari kiamat terjadi, ketika kita dibangkitkan oleh Allah, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Alimat nafsum ma ahdarat. Seluruh jiwa akan ingat kembali apa yang selama ini pernah dia kerjakan.
Sehingga ketika kita mengingat apa yang pernah kita kerjakan, kita akan takut. Takut kenapa? Karena kita telah melakukan sesuatu yang mengundang azab. Kita akan menyesal. Menyesal kenapa? Karena kita di dunia melakukannya dan tidak menghindari. Padahal kita telah diajak dan diajak oleh Al-Quran, diajak dan diajak oleh Nabi, diajak dan diajak oleh orang saleh, diajak dan diajak oleh teman yang baik, diajak dan diajak oleh tetangga yang baik. Jauhi, tinggalkan, tapi kita tidak abaikan itu. Malah yang ada, kita tertawakan orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Kita anggap mereka adalah orang-orang terbelakang. Kita anggap mereka adalah orang-orang yang kuno. Kita menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak kenal zaman. Dan lainnya dan yang lainnya. Semua itu diingatkan kembali, disegarkan kembali memori kita tentang seluruh yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Sehingga datang rasa takut. Sehingga datang rasa penyesalan. Kenapa di dunia kita tidak menjadi orang saleh? Sehingga salah satu dialog antara ahli mahsyar dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, wahai Rabb kami yang telah menciptakan kami, absarna, kami sudah melihat dengan nyata apa yang dijanjikan oleh Al-Quran dan hadis, telah melihat dengan nyata apa yang menjadi ancaman yang telah diberikan kepada kami dalam Al-Quran dan hadis dahulu. Sami'na, kami telah dengar ya Allah. Farji'na na'mal salihan ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin menjadi orang saleh ya Rabb. Kami akan tinggalkan maksiat kepadamu, kami akan rajin beribadah kepadamu, kami akan menjadi hamba yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Inna muqinun, sekarang kami benar-benar yakin dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dan orang para ustadz dan para mubalik kepada kami. Dahulu kami sepelekan itu, sekarang kami benar-benar yakin. Akan tetapi itu tidak mungkin lagi terjadi. Tidak akan pernah kita kembali ke alam dunia. Dan Allah tidak lagi salah ketika telah mengingatkan kita dalam ayat yang sangat banyak tentang akhirat. Rasul telah mengingatkan kita dalam hadis yang segudang hadis tentang akhirat. Namun kita yang tidak pernah mengerti dan faham. Namun kita yang terlena, menjauhkan diri dari Al-Quran. Yang ada di lisan kita adalah musik dan nyanyian, yang lebih banyak mengajak kita ke neraka dibandingkan kepada surga Allah. Bahkan mungkin seluruhnya mengajak kita ke neraka, dan tidak ada yang mengajak kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Akan dikembalikan kepada kalian hasil daripada seluruh pekerjaan kalian pada hari kiamat itu. Oleh karena itu hati-hati beramal di dunia. Ini peringatan. Apapun yang kalian lakukan, kalian akan petik hasilnya. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dirinya. Dia akan menikmati hasilnya. Wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat keburukan dan kekejian, hanya dia yang akan merasakan perihnya azab daripada perbuatan dia sendiri. Lalu setelah manusia hidup dan beramal, diwafatkan oleh Allah dengan kematian, kemudian datang hari pembalasan. Apa yang terjadi? Manusia di dalam setelah mendapatkan pembalasan tersebut terbagi menjadi dua. Sebahagian mereka adalah ashabul yamin yang akan bergerak menuju rahmat Allah yang maha luas di dalam surganya. Sebahagian mereka adalah ashabus shimal yang bergerak menuju neraka Allah dan azab yang tiada tara. Dan itu Allah sudah terangkan kepada kita di dalam Al-Quran. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Hai Muhammad, kasih tahu hambaku, beritahu hambaku, sampaikan kepada mereka, anni anal ghafurur rahim. Saya adalah Rabb yang maha pengampun, maha penyayang kepada mereka. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sampaikan juga kepada mereka bahwa azabku adalah azab yang teramat pedih. Inna adzaballahi syadid. Azab Allah pedih. Ini dua hal yang tidak boleh kita potong-potong. Sebahagian kaum muslimin memotongnya. Mereka hanya berpegang kepada bahwa Allah pengampun penyayang. Sehingga mereka lupa bahwa Allah juga punya azab yang teramat pedih.
Apa yang terjadi kepada pemahaman yang seperti ini, dia akan hanyut dengan maksiatnya. Dibuai oleh syaitan, ulurkan taubat kepada Allah. Karena Allah masih penyayang kepada kalian. Allah tidak akan membiarkan kalian sesat. Suatu saat nanti Allah akan membuka pintu taubat. Terus diulur. Padahal dia tahu bahwa maut tidak bisa diulur kalau sudah datang. Padahal dia mengerti ketika maut datang menjemput, tidak satu detik pun bisa dia ulur. Dan dia tidak pernah tahu kapan dia akan mati itu. Manusia yang kedua adalah manusia yang melupakan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Yang ada di dalam benaknya adalah azab Allah pedih, azab Allah pedih. Yang terjadi dalam kehidupannya adalah keputusasaan. Rasanya tidak akan mungkin selamat dari neraka Allah. Yang ada di dalam benaknya adalah dosa-dosa masa lalu, sehingga dia sibuk memikirkan dosa yang lalu, stres, sakit, dan kemudian tidak bisa makan dan yang lainnya. Ini adalah dua kesalahan. Seperti yang kita katakan tadi, setelah datangnya hari pembalasan dan kita mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan kepada kita seluruh catatan kehidupan kita. Kita kaget melihat catatan kehidupan itu tidak satu pun pekerjaan yang besar maupun yang kecil, melainkan ditulis semuanya. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar, melainkan ditulis dan dicatat oleh para malaikat. Tidak ada satu langkah pun kita bergerak, melainkan ditulis dan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hasil akhirnya adalah surga dan neraka. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faz, sungguh dialah orang yang beruntung. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Roja FM dimanapun Anda berada, camkan di dalam jiwa kita, camkan di dalam hati kita, camkan di dalam diri kita. Islam hanya memandang seseorang sukses atau tidak ketika dia terhindar dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Hanya itu kesuksesan dalam kacamata agama Islam. Hanya itu keberuntungan dalam kacamata agama Allah dan Rasulnya. Bukan kesuksesan dunia, bukan jabatan yang tinggi, bukan harta yang melimpah ruah. Bahkan manusia paling kaya di permukaan bumi adalah orang yang terkutuk, Qarun. Bahkan manusia yang paling mencapai level kepemimpinan tertinggi di dunia adalah manusia terlaknat, Fir'aun. Di mana tidak ada pemimpin dunia yang berhasil menjadikan masyarakatnya hamba dan budak-budaknya yang harus menyembah kepada dirinya. Tidak ada pemimpin yang seperti itu sekarang di dunia ini. Hanya Fir'aun yang berhasil membuat rakyatnya mempertuhankan dirinya. Dengan bangga dia berkata, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Saya tidak pernah kenal ada Tuhan yang lain untuk kalian selain diri saya. Dia sampai kepada pucuk pimpinan yang paling hebat di permukaan bumi ini. Kedua-duanya terkutuk dan terlaknat. Jadi poin keberhasilan dalam agama kita ketika kita berhasil jauh dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perjalanan kita di dunia ini harus mengarah kepada poin kebenaran, keberhasilan dan kejayaan tersebut. Programkan hidup kita adalah hidup orang yang ingin meraih surga Allah dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya itulah syariat turun. Kita diperintahkan dan kita dilarang. Dengan perintah-perintah tersebut kita akan sampai kepada surga Allah. Dengan menghindari larangan-larangan tersebut kita akan terhindar dari neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan kerugian yang merugi adalah di mana terbalik. Terjauh dari surga Allah dan masuk ke dalam neraka Allah. Itu kerugian yang paling rugi dalam syariat agama Allah, dalam pandangan kacamata Islam. Oleh karena itu orang yang beriman sangat mengerti dan mengerti. Sekaya apapun seseorang, sehebat apapun jabatan seseorang, kalau itu tidak akan menghantarkannya ke dalam ridho Allah, itu adalah tipuan belaka. Itu adalah jebakan. Setenar apapun dia, sehebat apapun dia, kalau itu akan mengantarkannya kepada perbuatan maksiat, menjadi orang yang sombong, tidak kenal siapa dirinya, tidak kenal siapa penciptanya,
tidak mengerti bagaimana dia harus hidup menurut tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW, ialah orang yang merugi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka, penghuni surga itu adalah orang-orang yang telah beruntung. Masyarul muslimin, pemirsa, dimanapun Anda berada. Ini hasil akhir daripada perjalanan kehidupan kita. Setelah kita hidup di dunia ini, akan ada masa pertanggungjawaban. Hasil akhirnya surga atau neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan kalimat, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Banyak orang tertipu oleh pesona dunia sehingga melupakan akhirat. Melupakan akhirat. Orang yang selalu ingat akhirat pasti bisa terjauh dari perbuatan dosa dan kesalahan. Namun kalau orang sudah mulai melupakan akhirat, obrolannya tidak lagi berbicara tentang neraka dan surga, obrolannya tidak lagi berbicara tentang pertanggungjawaban di hari akhirat, sudah tidak lagi berbicara pasca kematian apa yang akan terjadi, dia akan terbuai dengan kehidupan dan pesona dunia. Dan pesona dunia itu yang paling berbahaya untuk umat akhir zaman adalah harta. Di dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Albani, dihasankan oleh Imam Albani di dalam Mishkatul Masabih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah-fitnah masing-masing, dan fitnah umatku adalah harta. Harta yang telah membuat kita sering lalai, harta yang telah membuat kita sering lupa diri, harta yang telah membuat kita lupa akhirat, harta yang telah membuat kita lupa membaca Al-Quran, harta yang telah membuat kita lupa hadir di rumah Allah, sholat bersama kaum muslimin, ruku' dan sujud, harta yang telah membuat kita hanyut siang dan malam meraih dan meraihnya, harta yang telah membuat kita terkadang lupa anak dan istri dan tugas kewajiban kita, bahkan harta yang terkadang membuat kita lupa makan dan minum. Na'udzubillah. Kehidupan dunia adalah kenikmatan, namun menggoda dan menyesatkan. Ma'asyiral muslimin, mari kita runut dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Ayat yang singkat bercerita daripada kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan tersebut. Kemudian adanya kematian. Pasca kematian ada pertanggungjawaban. Dan bagaimana kita harus mempersiapkan amalan kita di dunia, karena kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Dan hasil akhir dari seluruh itu adalah tempat yang sangat layak bagi orang-orang yang taat, yaitu surga, dan tempat yang sangat-sangat layak untuk orang-orang yang bejat, yaitu neraka. Dan kemudian Allah terangkan, kenapa orang banyak lupa akhirat? Karena hanya terbuai oleh kehidupan dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia sebentar mempesona tapi menipu. Subhanallah, ayat yang sangat agung bercerita tentang kehidupan kita sampai akhirnya dalam satu ayat yang sangat ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ayatun minal Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آيات من القرآن.